Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam video pembelajaran. Pada materi kali ini atau video kali ini kita akan menginjak untuk mempelajari KD tentang aplikasi pengolah kata atau yang sering kita sebut dengan aplikasi pengolah kata, kita sebut dengan word processing, kadang kita sebut juga Microsoft Word, kadang disingkat juga MS Word, kadang ada orang menyebutnya juga hanya disebut dengan istilah Word. Akan tetapi, sebelum kita akan bekerja dengan sarana komputer, maka kita harus mempelajari dulu bagaimana kita bekerja dengan alat. Bagaimana kita mempelajari pengetahuan tentang bagaimana manusia bekerja dengan alat dan yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, kita sekarang akan membahas tentang istilah ergonomi, anak ya. Istilah ergonomi ini mungkin bagi kalian itu hal yang baru mungkin anak-anak ya. Ergonomi merupakan hal yang baru. Apa itu ergonomi? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Jadi kita kalau mau bekerja itu harus memperhatikan ergonomi. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita duduk, bagaimana kita duduk di kursi, bagaimana sikap badan kita saat bekerja dengan komputer, bagaimana dengan keadaan di sekeliling kita. Nah, itu harus dipelajari dulu. Nah, ilmunya yang mempelajari ini disebut dengan ergonomi. Sehingga kita pada kesempatan ini akan membahas tentang pengetahuan tentang ergonomi. Nah, di sini anak-anak sudah ada tampilan. Ini sengaja anak-anak saya tidak menampakkan wajahnya. Bu Mira sembunyikan wajahnya karena kemarin ada masukan komplain dari anak-anak bahwa Bu, sebagian teksnya ketutupan gambarnya ibu gitu. Oleh karena itu pada saat ini saya sembunyi saja ya. Yang penting ada suara. Jadi ada suara tapi tidak ada rupa. Nah, kira-kira apa itu? Kita akan mempelajari pengertian ergonomi dulu anak-anak ya. Di slide ini sudah dijelaskan atau sudah didefinisikan ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam merancang sistem agar dapat optimal sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kekurangan dan keterampilan manusia. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani ergon dan nomos. Ergon artinya kerja dan nomos berarti aturan. Ya, jadi untuk memudahkan kita berpikir sederhana, maka ergonomi itu kurang lebihnya adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam bekerja dan yang ada di sekelilingnya, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini Ibu kutipkan beberapa pengertian ergonomi menurut para ahli.
Saya ulang ya anak-anak ya. Yang akan kita pelajari adalah beberapa definisi ergonomi menurut para ahli. Ini kalau menurut Wignio Subroto, pengertian ergonomi adalah ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut yang lebih baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu pekerjaan efektif, efisien, aman, dan nyaman. Ini menurut Wignio Subroto. Tapi ada pendapat lain, ini berikutnya di slide berikutnya, adalah menurut Sri Tomo. Menurut Sri Tomo, ergonomi itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini simpel sekali. Memang pada prinsipnya, ergonomi itu ya memang seperti itu. Bagaimana manusia berkaitan dengan pekerjaannya. Karena manusia itu hubungannya ya sama kerja. Setiap hari gitu kan. Dan menurut Tarwaka, ergonomi adalah ilmu, ya berarti ilmu, tapi juga seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan antara fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun dalam istirahat atas dasar kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ada lagi, ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pengertian ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi adalah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan kerja. Jadi ini anak-anak, hanya saya kutipkan 4 ini yang paling mudah kita cerna. Sebenarnya pengertian yang lain menurut para ahli yang lain itu masih banyak sekali ya. Tapi tidak mungkin saya kutipkan satu persatu. Nanti silakan kalian untuk mengeksplorasi diri, mencari tahu apa saja gitu. Ini yang paling dekat dengan yang akan kita bahas. Itu. Jadi secara sederhana, ya, ergonomi itu ya ilmu yang mempelajari bagaimana manusia bekerja dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bagaimana penggunaan alat yang benar, bagaimana menggunakan alat yang benar pada tempat yang benar. Itu ya. Jadi secara sederhana seperti itu. Jadi manusia kaitannya dengan pekerjaannya. Kalau orang bekerja itu pasti kan menggunakan alat, ya kan? Terus berada pada suatu tempat. Nah, bagaimana kita mengatur alat dan pada suatu tempat tersebut sehingga manusia itu dapat bekerja dengan baik, dengan nyaman dan aman. Tentunya kalau nyaman dan aman berarti terhindar dari kecelakaan kerja. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya untuk. Nah, ergonomi ini tujuannya untuk apa, anak-anak? Nah, kalau menurut ilmu atau pakar ilmu ini, ergonomi, ada 4 tujuan utama ergonomi. 1, itu memaksimalkan efisiensi karyawan. Artinya bagaimana karyawan itu bisa bekerja semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja. Maksudnya adalah bagaimana orang itu bekerja di suatu tempat, di kantor, di tempat kerja, itu dalam keadaan sehat dan terhindar dari kecelakaan kerja.
jadi selamat. Ya. Bu, kalau kerja di kantor itu apa ya? Ada yang tidak selamat tuh. Ada. Kadang kita lagi memotong kertas, tangannya kepotong karena cara melakukan pemotongan yang tidak benar, misalnya seperti itu. Kita terkena ini bekasnya stapler itu, ya, isi stapler itu. Kadang-kadang nancep di kaki. Nah, kenapa kok seperti itu? Berarti ada pengaturan yang tidak benar. Mungkin membuang bekas itu sembarangan. Nah, itu juga bertentangan dengan tujuan ergonomi kalau seperti itu, anak-anak. Kemudian adalah yang ketiga, menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat. Aman itu terhindar dari kecelakaan kerja, nyaman itu enak. Ya. Jadi bekerja itu enak. Tidak ada gangguan, tidak ada kecelakaan, kemudian tidak merasa capek karena duduknya benar, gitu kan. Orang kalau duduknya tidak nyaman kan cepat capek ya anak-anak ya. Terus akhirnya kurang semangat, berarti itu juga tidak sesuai dengan tujuan ergonomi. Oleh karena itu, tujuan ergonomi adalah menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat. Yang keempat, itu adalah memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Jadi, kita harus bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur kerja. Nah, itu yang menurut Santoso. Kalau menurut Tarwaka, tujuan yang ingin dicapai dari penerapan ergonomi itu yang pertama adalah kesejahteraan fisik. Fisik itu badan anak-anak ya. Sesuatu hal yang berkaitan dengan keadaan badan, keadaan lahiriah. Dan mental. Mental itu berarti kejiwaan, psikis, pikiran. Jadi di sini kesejahteraan fisik dan mental meningkat. Jadi dengan diterapkannya ergonomi itu anak-anak, maksudnya supaya fisik dan mentalnya itu semakin meningkat menjadi lebih baik. Dengan cara mencegah cedera. Cedera itu ya luka, ya kadang tergores, kadang tertancap, kadang terkena pisau, terkena cutter, ketumpahan bahan kimia. Nah, itu berarti kalau mengalami itu semua berarti kesejahteraan fisik dan mentalnya itu tidak nyaman, tidak aman ya. Kemudian juga penyakit karena bekerja. Ada tuh anak-anak penyakit yang diakibatkan karena bekerja. Ada ya contohnya. Kalau kita terlalu banyak bekerja dengan komputer, tapi dengan prosedur yang tidak benar, maka juga akan menimbulkan penyakit. Contohnya, akan sakit mata karena terlalu lama berada di depan layar komputer, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian, misalnya lagi, kalau orang-orang yang bekerja yang dengan bahan kimia, nah baunya kadang-kadang juga sangat sangat menyengat, sangat tajam sehingga bisa masuk ke rongga pernapasan. Nah, itu bisa mengakibatkan sakit, misalnya sesak nafas dan sebagainya. Tuh. Kemudian juga beban kerja fisik. Orang bekerja itu kan capek sekali ya. Jadi kalau tempat yang digunakan untuk kerja itu tidak nyaman, maka fisik kita juga akan semakin cepat lelah. Dan mental menjadi menurun. Jadi fisik mental menjadi menurun, kurang semangat, kadang kemudian juga kurang mood gitu ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian juga mengusahakan promosi dan kepuasan kerja. Jadi dengan adanya ergonomi itu bisa mengusahakan promosi dan kepuasan kerja. Berikutnya,
kesejahteraan sosial menjadi meningkat dengan peningkatan kualitas kontak sosial dan koordinasi kerja secara tepat untuk peningkatan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif ataupun setelah tidak produktif. Jadi ini dalam jangka panjang anak-anak ya. Jadi meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena kita itu bekerja itu bersama dengan banyak orang, dengan orang lain, tidak sendirian. Sehingga dengan adanya ini, maka akan semakin meningkat. Kemudian terciptanya keseimbangan rasional terhadap aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari masing-masing sistem kerja yang dilaksanakan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Jadi ada keseimbangan rasional. Ya. Jadi antara fisik dan mental, antara lahir dan batin, antara orang dan alat itu terjadi keseimbangan. Sehingga manusia kerja itu pada proporsi yang pas. Gitu ya. Itu yang ketiga. Kita lanjutkan ke manfaat ergonomi. Segala sesuatu yang diciptakan, disiapkan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan, maka selalu ada manfaatnya. Ya. Nah, umumnya manfaat dari ergonomi atau penerapan ergonomi ini adalah agar dalam pekerjaan itu cepat selesai dengan risiko kecelakaan yang sekecil-kecilnya atau bahkan kalau bisa jangan sampai ada kecelakaan kerja. Kemudian juga efisien terhadap waktu, kemudian juga terhindar dari risiko penyakit. Jadi menghindari penyakit sebisa mungkin, mengupayakan agar tidak terjadi risiko-risiko penyakit. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, supaya kerja para karyawan atau pegawai itu meningkat. Meningkat apanya? Kecepatan kerjanya, tidak lelet, ya. Tepat. Tepat itu cocok, klop, pas. Tidak meleset. Jadi kalau misalnya membuat bentuk, ya, membuat suatu bentuk, kalau misalnya kerjanya desain grafis gitu, buat bentuknya itu tidak meleset atau tidak artinya tidak menyimpang. Kemudian juga keselamatan. Keselamatan itu yang utama ya, anak-anak. Kalau kita kerja itu yang utama itu keselamatan. Kemudian juga mengurangi energi ketika bekerja. Artinya kita itu dalam bekerja jangan sampai energi kita itu terkuras habis tapi sia-sia. Sehingga akan cepat lelah. Seperti itu. Kemudian manfaat yang lainnya adalah waktunya menjadi berkurang. Artinya kalau misalnya mengerjakan mestinya bisa biasanya dikerjakan 1 hari, kalau bisa dengan adanya penerapan ergonomi, itu misalnya bisa menjadi berkurang menjadi setengah hari. Harusnya 5 jam menjadi 3 jam. Harusnya 2 jam menjadi 30 menit. Nah, seperti itu. Dan juga biaya pelatihan dan pendidikan. Dengan semakin bagusnya kinerja, semakin bagusnya penerapan ergonomi, maka diharapkan biaya pelatihan dan pendidikan itu juga bisa semakin ditekan atau semakin diminimalkan. Manfaat berikutnya adalah optimalisasi sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Jadi, apalagi zaman sekarang anak-anak ya, yang dicari oleh perusahaan itu adalah
sumber daya manusia atau tenaga kerja itu yang orangnya bekerja itu pekerja keras, bekerja secara optimal sampai titik darah yang penghabisan gitu ya. Dengan berbekal keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Jadi tenaga manusia yang terampil, yang optimal, yang kompeten. Itu. Kemudian juga untuk efisiensi waktu agar tidak terbuang percuma. Jadi untuk menghemat waktu. Zaman sekarang itu nunggu 30 menit itu serasa setahun, anak-anak. Kalau bisa sekarang, kalau bisa sedetik, kalau bisa setengah detik. Semua yang kita inginkan itu bisa dicapai. Itu. Ya. Kita itu disuruh antri, misalnya antri di kasir di bank. 5 menit itu serasa lama sekali anak-anak. Kok bisa, kok misalnya bisa itu, kalau bisa antri, enggak usah antri. Lebih cepat, lebih baik. Kemudian berikutnya adalah kenyamanan karyawan ketika bekerja menjadi meningkat. Jadi pada saat bekerja, karyawan atau pegawai itu tidak merasakan kekhawatiran bahwa tempat kerjanya itu tidak aman. Misalnya, kalau kita bekerja dengan komputer, di sekitar kita itu banyak kabel-kabel yang yang kurang tertata dengan rapi. Maka pikiran kita dalam kerja was-was. Oh, ojo-ojo nanti saya kesandung atau tersandung kabel yang berserakan. Jangan-jangan kejerat. Jangan-jangan nanti jatuh karena kena itu. Juga misalnya kalau kita itu bekerja di tempat yang dekat dengan sumber listrik. Nah, pikiran kita menjadi kurang aman. Karena, jojok nanti kesetrum. Seperti itu anak-anak ya. Dengan diterapkannya ergonomi ini, maka diharapkan semua itu tidak akan terjadi. Begitu anak-anak. Untuk manfaat ergonomi. Jadi, manfaatnya banyak sekali dan penting sekali. Kita lanjutkan prinsipnya. Ergonomi itu memiliki prinsip-prinsip ergonomi. Ini dikutip dari pendapat Baiduri. Prinsipnya dalam penerapan ergonomi itu yang pertama berkurangnya kelebihan beban. Artinya orang bekerja itu tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan. Beban kerjanya tidak boleh melebihi batas kemampuan pegawai. Seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah meliputi jarang ruang. Jarang ruang itu artinya jarak antar ruang itu tidak terlalu berdekatan. Tidak terlalu berhimpit-himpitan. Tidak terlalu kecil. Kemudian yang ketiga, memperkecil gerakan statis. Artinya, statis itu artinya kan tidak berubah-ubah ya. Jadi kalau bisa ada satu istilahnya itu satu gerakan ya secara istilahnya memperkecil gerakan statis. Statis itu kan tidak berubah-ubah. Jadi artinya mengurangi gerakan-gerakan yang sifatnya statis gitu. Ya. Jadi kalau di dalam kita bekerja itu kan dinamis, selalu ada perubahan-perubahan. Apa itu perubahan desain ruang kerja dan sebagainya seperti itu. Kemudian menjadikan supaya display dan contoh cepat dimengerti. Jadi kalau kita ada satu model atau contoh itu
mudah dipahami. Ini untuk apa, bagaimana caranya mengerjakannya, seperti itu. Kemudian bekerja dalam posisi atau postur normal. Ini kaitannya dengan sikap badan. Ya, sikap badan itu bagaimana? Nanti akan Ibu jelaskan pada saat mau mengetik itu seperti apa. Kemudian juga meletakkan peralatan ada dalam jangkauan. Artinya dalam bekerja sesuai prinsip ergonomi, alat-alat yang digunakan itu sebaiknya berada di sekeliling kita yang tempatnya tidak terlalu jauh dari jangkauan kita. Sehingga pada saat dibutuhkan itu mudah. Misalnya meletakkan box alat-alat tulis, itu jangan terlalu jauh. Meletakkan lemari filing kabinet, misalnya tempat menyimpan arsip atau berkas, itu juga jangan terlalu jauh. Sehingga kita harus jalan ke sana kemari, itu akan menghabiskan banyak waktu. Kemudian berkurangnya gerakan berulang dan berlebihan. Artinya kita tidak boleh terlalu banyak wirawiri ke sana kemari gitu ya. Sehingga bisa mengganggu pegawai atau karyawan yang lainnya. Kemudian terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Nyaman itu enak. Jadi misalnya kita kerja dalam waktu yang lama itu tidak terasa. Tidak terasa capek, tahu-tahu sudah sore, sudah waktunya pulang. Karena apa? Karena nyaman. Sehingga orang menjadi kerasan dan betah. Kemudian memperkecil risiko titik beban. Jadi risiko-risiko yang memungkinkan bisa terjadi itu bisa diperkecil sekecil mungkin. Kemudian melakukan gerakan olahraga dan peregangan ketika bekerja. Jadi kalau kita misalnya ngetik sudah agak lama berapa menit terasa pegel badan, bisa diregangkan, bisa berdiri, bisa jalan-jalan kecil di sekitar tempat kerja, bisa merilekkan tangan dan kaki seperti itu. Kemudian bekerja selaras dengan ketinggian dimensi tubuh. Misalnya kalau kita mengetik dengan komputer, mejanya itu juga harus disesuaikan dengan tinggi badan standar orang Indonesia. Gitu. Ya, kursi juga begitu supaya selaras dengan ketinggian dimensi tubuh kita. Karena ukuran meja internasional itu beda dengan ukuran meja standar Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Eropa, orang-orang luar negeri itu tinggi-tinggi anak-anak ya. Jadi harus dibuat desain yang sesuai dengan tinggi rendahnya tubuh pegawai yang menggunakan. Seperti itu. Itu prinsip-prinsip ergonomi. Berikutnya secara umum ya. Secara umum, prinsip ergonomi dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah prinsip kegunaan atau utility. Artinya, produk yang dihasilkan memiliki manfaat untuk seseorang dalam mendukung kegiatan atau kebutuhan dengan maksimal tanpa mengalami kesulitan. Misalnya, prinsip ergonomi adalah seperangkat komputer yang disertai petunjuk cara mengoperasikannya. Itu berarti sesuai dengan penggunaannya. Ya. Yang kedua, prinsip keamanan atau safety. Ya. Masing-masing produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang bermanfaat tanpa berisiko membahayakan keselamatan ataupun kerugian penggunanya. Misalnya, jaringan kabel yang ada di sekitar komputer diberi pelindung atau tutup, agar jika kabelnya terkelupas, maka tidak akan membahayakan orang yang bekerja atau menggunakannya. Kemudian sesuai dengan prinsip kenyamanan atau comfortability. Prinsip ini merupakan
Maksudnya produk yang dihasilkan memiliki tujuan yang selaras sesuai dengan atau tidak mengganggu kegiatan dan juga diusahakan mendukung kegiatan seseorang. Contohnya, komputer yang dilengkapi dengan perangkat tambahannya seperti musik di dalamnya. Jadi sambil bekerja, sambil mendengarkan musik, sambil ngetik, sambil mendengarkan lagu. Nah, itu akan menjadi nyaman. Jadi ngetik berjam-jam tidak terasa, tapi tahu-tahu sudah selesai. Karena apa? Nyaman. Nah, yang keempat adalah prinsip keluasan atau flexibility. Prinsip keluasan berarti ekonomi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pada kondisi ataupun fungsi ganda. Misalnya, kursi yang digunakan untuk tempat duduk orang yang bekerja itu kursi yang dapat berputar, sehingga di samping nyaman untuk diduduki, tetapi juga memudahkan untuk bergerak ke sekitarnya. Misalnya, mau ngambil berkas, jadi tinggal kursinya jalan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu dengan mudah. Berarti itu fleksibel. Kalau kursinya berat, tidak perlu dijunjung, tapi cukup didorong dengan kaki, maka akan jalan. Yang kelima adalah prinsip kekuatan atau durability. Ini artinya produk yang dihasilkan itu harus tahan lama dan awet, dan juga tidak cepat rusak apabila digunakan. Misalnya, perabotan kantor yang digunakan itu dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas bagus, nyaman dipakai, tetapi juga tidak cepat rusak, sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi itu diantaranya adalah prinsip-prinsip ergonomi. Nah, sekarang ruang lingkup ergonomi itu apa saja toh? Ruang lingkup itu maksudnya cakupan luasnya ergonomi. Jadi meliputi apa saja ergonomi itu? Di sini dijelaskan bahwa di dalam suatu lapangan kerja, ergonomi berperan sangat penting. Semua bidang pekerjaan seringkali menggunakan atau menerapkan ergonomi. Ergonomi diaplikasikan pada dunia kerja supaya pekerja dapat nyaman di dalam melakukan pekerjaannya. Seperti tadi bahwa kalau orang bekerja itu harus nyaman, tapi juga harus sehat dan selamat. Dengan adanya rasa nyaman itu, maka manfaatnya terhadap produktivitas kerja yang diinginkan dan dapat semakin meningkat. Nah, secara garis besar, ruang lingkupnya ergonomi itu dalam dunia kerja menaruh minat pada hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana orang bekerja melakukan pekerjaannya. Bagaimana posisi dan gerak tubuh yang dilakukan ketika bekerja. Bagaimana alat-alat itu ditata dan disusun, diatur sesuai dengan yang menggunakan alat tersebut. Kemudian, apa efek atau dampak dari faktor di atas terhadap kesehatan dan kenyamanan pekerjaan. Jadi, seperti yang pertama saya katakan tadi, bahwa ergonomi itu adalah ilmu yang mengatur bagaimana manusia dengan pekerjaannya. Jadi menyangkut itu semua. Nah, itu anak-anak untuk materi ergonomi. Silakan dipelajari, dibaca berulang-ulang, dipahami sebelum kita lanjutkan materi tersebut. Nah, sampai di sini, nanti kita sambung lagi ke
materi berikutnya setelah kalian paham ergonomi, nanti kita akan mempelajari bagaimana kita menerapkan pengetikan atau keyboarding itu sesuai dengan ergonomi yang benar. Nah, terima kasih anak-anak untuk materi ini. Silakan dibaca, dicermati, dipahami, dan semoga kalian bisa menyerapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.